Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Perkenalkan saya Genta Widawardani dan hari ini akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini saya ambil dari capaian pembelajaran kurikulum yang baru. Nah, yang pertama ini ada menentukan pola dari suatu barisan bilangan, lalu menjelaskan pengertian barisan matematika, lalu menentukan rumus suku QN, suatu barisan aritmatika, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika, menjelaskan pengertian deret aritmatika, kemudian menentukan rumus jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret aritmatika. Nah, ini pertama kita akan membahas tentang barisan bilangan. Bisa kita lihat ada dua barisan bilangan. Yang atas ini ada 1, 3, 5, 7 sampai dengan 15. Yang bawah ini ada 1, 4, 9, 16 sampai 100. Nah, dari bentuk-bentuk dua bentuk barisan bilangan ini itu bisa terlihat ya bahwa bilangan-bilangan tersebut bilangan-bilangan ini ditulis berdasarkan pola atau aturan-aturan tertentu. Contohnya yang atas, ini barisan bilangan yang terbentuk berdasarkan pola. Bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2. Dari suku pertama yaitu 1 ke 3 ini harus ditambahkan 2, 3 ke 5 harus ditambahkan 2, dan begitu juga seterusnya. Untuk contoh yang B, ini contoh yang bawah, ini barisan bilangan yang merupakan hasil kuadrat 10 bilangan asli pertama. Bilangan asli kan dimulai dari 1. Nah, karena 10 bilangan asli pertama jadi 1 sampai 10. Hasil kuadratnya itu 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan adalah urutan-urutan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Jika barisan bilangan ditulis dengan U, maka suku pertama ditulis U1, suku kedua ditulis U2, suku ketiga ditulis U3, dan suku ke N ditulis UN, dengan N bilangan asli. Nah, kalau pada barisan yang atas ini, suku pertamanya kan 1, berarti ini U1-nya U1 dari barisan yang pertama ini adalah 1. Begitu juga dengan barisan yang kedua, U1-nya juga 1. Untuk yang suku kedua, U2-nya dari barisan yang atas itu adalah 3, sedangkan barisan yang bawah ini U2-nya adalah 4. Dan begitu seterusnya. Ini ada contoh soal ya, dari LKS Pelatihan 1 halaman 96. Bisa dilihat di LKS kalian. Ini soalnya adalah diketahui suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan AN plus B. Jika U3 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 7, tentukan nilai U50. Jadi kita udah dikasih rumusnya dari soal itu, UN sama dengan AN plus B, dan diketahuinya itu ada U3 sama dengan 3, U5 sama dengan 7. Kita harus nyari U50. Jawabnya, ini UN sama dengan AN plus B, sudah diketahui. Dimasukkan nih U3 AN plus B. N-nya dimasukkan 3A plus B. Kan 3A plus B tadi hasilnya 3 plus B kan U3, hasilnya 3. Begitu juga U5. Jabarkan seperti ini. Kemudian keduanya ini dieliminasi. Nah, ini kan B-nya udah sama ya. Bisa langsung dieliminasi. Hasilnya negatif 4 sama dengan negatif 2A.
Berarti A sama dengan 2. Dengan mensubstitusikan nilai A ke salah satu persamaan, boleh yang ini, terserah. Nanti hasilnya sama, ketemu B sama dengan negatif 3. Nah, kan kita disuruh menentukan nilai U50. Nah, ini rumusnya tetap AN plus B, karena diketahui dari soalnya. A-nya kan 2. A, N-nya 50, plus B-nya negatif 3. Maka hasilnya 97. Selanjutnya, ini ada barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menjumlahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Konstanta itu disebut beda atau disimbolkan dengan B. Beda ini biasanya kalian mengenalnya dengan selisih ya. Nah, suku-suku pada barisan dinyatakan dengan UN dan suku pertama dinyatakan dengan U1 atau A. Jadi simbolnya itu untuk suku pertama ini kan tadi kita sudah belajar itu U1, tapi kalau untuk di barisan aritmatika suku pertamanya itu dilambangkan dengan A dan bedanya itu dilambangkan dengan B. Nah, misalkan U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan dengan A sama dengan U1 dan beda itu B merupakan selisih dua suku yang berurutan, maka U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 plus B sama dengan A plus B, kan U1 tadi sama dengan A, dimasukkan. U3 sama dengan U2 plus B. U2-nya tadi apa? A plus B, berarti A plus B ditambah B. Sama dengan A plus 2B. Nah, untuk UN, ini UN-1 plus B. Ini generalisasi dari yang atas. Kan ini, kalau U2 berarti U1 plus B, kalau U3 berarti U2 plus B. Nah, kalau UN berarti UN-1 plus B. Dimasukkan sama kayak yang atasnya. Hasilnya itu A plus N-1B. Jadi ditemukan rumus suku ke N1 barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan B itu UN min UN-1. Dan N-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli. Nah, ini ada contoh juga dari LKS pelatihan 2 halaman 100. Soalnya itu pada barisan aritmatika diketahui UN U6 sama dengan negatif 2 dan U4 plus U7 sama dengan negatif 10. Tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku ke N. Nah, suku pertama tadi kan sudah kita pelajari. Suku pertama itu A. Kalau beda itu B, suku ke N berarti UN. Nah, ini jawab. Rumus umumnya itu kan, rumus umum UN itu kan A plus N-1B. Nah, ini dimasukkan, yang diketahui kan U6 sama dengan negatif 2, dimasukkan ke sini. Hasilnya ini. Dapat persamaan kayak gini. Terus U4 plus U7 juga dimasukkan pakai rumus ini, ketemu ini. Nah, ini jadi persamaan 2. Jadi persamaan yang ini sama ini itu dieliminasi. Persamaan yang ini itu dikali 2 supaya mendapatkan 2A ini supaya bisa dieliminasi. Nah, setelah dieliminasi hasilnya itu B-nya itu 6. Kemudian nilai B bisa disubstitusikan ke salah satu persamaan, misalnya ini. Nah, ketemu hasilnya A itu negatif 32. Berarti kan sudah ketemu. A suku pertama, di B beda, tinggal UN-nya. UN-nya ini tetap masukin ke rumus umum. Ini. A plus N-1 kali B, A-nya negatif 32.
B-nya itu 6. Dimasukkan. Nah, ketemu UN-nya itu negatif 38 plus 6N. Jadi ini UN-nya. Udah ketemu tiga-tiganya. Selanjutnya itu aplikasi barisan aritmatika. Nah, ini ada contoh pelatihan 4 LKS halaman 104. Ini contoh masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, ini aplikasinya itu contohnya nih. Soalnya, seorang montir membeli sepeda motor dengan harga 48 juta. Tahun-tahun berikutnya, harga motor yang dibeli montir tersebut mengalami penurunan harga sebesar 300.000. Jadi setiap tahun turun 300.000. Pada tahun keberapakah harga motor montir sebesar 42.600.000. Di awalnya itu 48 juta. Nah, setiap tahun itu motornya itu mengalami penurunan harga 300.000. Berarti yang ditanyakan tahun keberapa harga motornya itu jadi 42.600.000. Tanpa kita masukin yang diketahui. Nah, ini kan membeli sepeda motor awalnya, berarti A. Hanya 48 juta. Kemudian B-nya itu negatif 300.000. Kenapa negatif? Karena ini kan mengalami penurunan. Misal mengalami penaikan harga, berarti tandanya itu positif. Karena ini penurunan, jadi ini negatif. Nah, ini tahun keberapa itu disimbolkan dengan UN. UN-nya itu 42.600.000, bisa diketahui. Kita masukkan ke rumus umum dari UN, yaitu A plus N-1 kali B. Masukkan yang diketahui. Nah, seperti ini. Lalu ketemu ternyata N-nya itu sama dengan 19. Sudah kejawab. Berarti, jadi harga motor montir sebesar 42.600.000 itu pada tahun ke-19. Seperti itu contoh aplikasi dari barisan aritmatika. Selanjutnya kita beralih ke deret bilangan. U1, U2, U3, sampai UN. Ini kan tadi kita sebut barisan bilangan. Nah, ini ada SN. Ini adalah jumlah dari suku-suku barisan itu. Nih, SN rumusnya sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus sampai UN. Ini disebut dengan deret. Jadi, deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Ini suku-suku barisan bilangan dijumlahkan, jadinya adalah deret bilangan. Misalnya ini ada barisan bilangan ya, 1, 3, 5, 7, sampai 15. Ini barisan bilangan yang di awal tadi. Nah, ini diketahui bedanya itu 2, dan N-nya itu 8. Ini sudah diketahui. Nah, cara mencari S8 ini ya tinggal menjumlahkan suku-sukunya. 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 15. Nah, ini deret aritmatika. Tadi ada barisan aritmatika, berarti juga ada deret aritmatika. Bentuk penjumlahan barisan aritmatika tersebut dinamakan deret aritmatika. Jadi kalau misalkan ada barisan aritmatika, kemudian dijumlahkan, itu namanya deret aritmatika. Jika Sn menyatakan jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika, maka, nah ini, Sn itu kan A ini U1, A plus B ini U2, dan seterusnya. Ini juga, ini rumus umum dari UN, kan UN sampai dengan U1. Nah, ini dijumlahkan, dieliminasi. Ini hanya pembuktian ya. Bisa dilihat di LKS kalian. Nah, ini ketemu Sn sama dengan N per 2 Sn sama dengan N per 2 dikali 2A
plus N-1 kali B. Nih, jadi rumus jumlah N suku pertama pada deret aritmatika itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Atau Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ini sama saja. Ini A-nya dipisah, kan A plus N-1 kali B itu kan UN. Berarti sama aja A plus UN. Tinggal kalau ada soal itu dilihat yang diketahui apa saja. Yang diketahui mana saja, bisa menggunakan ini atau ini. Nah, ini hubungan UN dengan Sn, ini juga pembuktian. Ini Sn min Sn min 1 itu sama dengan A plus N min 1 kali B, atau UN itu sendiri. Jadi suku ke N itu UN sama dengan Sn min Sn min 1. Jadi selisih UN itu selisih dari Sn dan Sn min 1. Nah, ini ada aplikasi deret aritmatika. Sama dengan yang tadi, ini ada masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika. Saya ambil dari soal remedi AKS halaman 108. Soalnya, seorang pemilik kebun memetik buah mangganya setiap 1 minggu dan mencatat banyaknya mangga yang dipetik. Jika banyaknya mangga yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 plus 10N, hitunglah jumlah mangga yang dipetik selama 2 bulan pertama. Ini pertama ya. Nah, dari bacaan ini kita bisa ambil yang diketahui ini memetik buahnya itu setiap 1 minggu. Terus dikasih dari soalnya itu rumus UN itu 50 plus 10N. Kemudian yang ditanyakan itu jumlah mangga yang dipetik selama 2 bulan pertama. Berarti ini kan yang sudah diketahui tadi. Nah, untuk mencari N-nya itu, kan yang dicari 2 bulan. Sedangkan dia memetiknya itu setiap 1 minggu. Jadi 2 bulan ini ada berapa minggu? Ternyata ada 8 minggu. Jadi N-nya itu 8. Nah, ini rumus Sn, kan ada 2 tadi, karena yang diketahui ini, yang bisa dicari nanti itu A, karena U1. Jadi, lebih baik menggunakan rumus yang ini. Kalau mau rumus yang satunya juga nggak apa-apa, tapi lebih baik yang ini, kan menyesuaikan dengan yang diketahui. Nah, ini caranya bisa mencari UN sama dengan 50 plus 10N. A atau U1 itu dimasukkan ke rumus ini, 50 plus 10 kali 1 sama dengan 60. Misal kalian menggunakan rumus yang satunya, itu kan memerlukan B atau beda. Sedangkan di soal itu tidak ada, jadi daripada kesulitan, lebih baik menggunakan rumus yang satunya. Karena A itu mencarinya tinggal memasukkan ke rumus UN ini. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah S8. Jumlah mangga yang dipetik selama 2 bulan pertama. Karena 2 bulan ini ada 8 minggu, jadi N-nya itu 8. S8, tinggal masukkan ke rumus ini. N per 2 berarti 8 per 2, A-nya berapa? A-nya 60. U8-nya itu ya tinggal dimasukkan 50 plus 10 kali N-nya 8, 10 kali 8. Nah, hasilnya ternyata 760. Jadi, jumlah mangga yang dipetik selama 2 bulan pertama adalah 760 buah. Ketemu ya? Nah, ini ada tugas. Sedikit aja, cuma 3 soal. Mudah kok, daripada contoh soal yang tadi itu, ini lebih mudah. Silakan dikerjakan. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan video ini.
mulai materi awal sampai materi akhir tadi aplikasi deret aritmatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.